kita lanjut ya pelajaran kita pekan ini, yaitu tentang pola-pola khusus pada pola bilangan. Silakan buka LKS ya, halaman 6 dan 7. Di sana kalian bisa lihat ada 6 pola khusus yang sudah ada bentuk generalisasinya. Jadi ibu akan jelaskan satu persatu dari maksud pola tersebut. Perhatikan ya, silakan buku catatannya disiapkan. Jika ada hal yang penting, silakan catat dan jeda terlebih dahulu videonya ya, agar tidak ketinggalan. Baik, yang pola pertama itu pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil, kalau di sana kita bisa nampak ada gambar bola. Suku pertamanya 1 bola. Karena dia ganjil berarti pertambahannya, kalau bilangan berarti itu 1, 3. Kita sudah bisa menebaknya karena pola ganjil ya, 1, 3, 5. Nah, kalau bentuk gambar kita visualkan 3, berarti bolanya ada 3. Semula 1 tambah atas tambah bawahnya. Kemudian 5, semulanya 3 nih, tadi tambah atas lagi tambah bawah juga 1. Seterusnya juga begitu kan, awalnya ada tambah lagi jadi 7, dan seterusnya. Kalau menggunakan gambar kita bisa menambahkan 2 bola, bentuknya menjadi seperti ini, sama semua, sama. Kalau dengan gambar mudah, tapi kelemahannya kalau kita menggunakan gambar, kita akan kesulitan menggambar sampai suku ke 100 misalnya. Itu akan sangat lama kalau kita menggunakan gambar. Oleh sebabnya, yang kita pelajari kemarin adalah melakukan generalisasi. Nah, dengan generalisasi seperti kemarin, kita bisa mencari rumus umumnya. Jadi kita bisa menebak dan cepat suku ke 1000-nya berapa. Kalau kita sudah tahu bentuk umumnya. Nah, di buku LKS kalian sudah diberitahu bentuk umum dari pola bilangan ganjil ini. Misalnya ya, bilangan, jadi rumus umumnya di sana didapat kalau ditanya suku ke n-nya berapa, langsung saja gunakan rumus ini, 2n min 1. Ibu bisa tanya, misal suku ke 17, jadi berapa suku 17? U ke 17, berarti 2 kali 17 nih, dikurang 1, 34 dikurang 1, berarti 33. Nanti ada 33 susunan bola kalau kita visualkan. Itu untuk yang pola pertama. Seperti itu juga pola bilangan genap, kita bisa visualisasikan dengan gambar. Untuk generalisasinya kalian sudah bisa lihat di dalam buku, sudah ada. Terus juga pola garis lurus, begitu juga dia bertambah. Terus yang keempat, pola persegi panjang, dia kalau divisualisasikan bentuknya persegi panjang, jadi berapapun bola yang ditambahkan dia harus membentuk persegi panjang. Dan yang terakhir, yang kelima itu pola persegi. Apa beda persegi dengan persegi panjang? Kalau pola persegi panjang tadi dia lebar dan panjang susunan bolanya itu tidak sama. Kalau pola persegi itu lebar dan panjang sama. Dan yang terakhir pola segitiga. Jadi di situ bentuknya segitiga siku-siku, bukan segitiga sama kaki ataupun segitiga sama sisi, tapi yang digunakan pola segitiga siku-siku. Jadi pertambahan bolanya itu harus membentuk segitiga siku-siku. Itu yang dinamakan pola segitiga. Maksud dari nama-nama yang diberikan dari pola-pola pada buku LKS kalian itu menyesuaikan dari bentuk visualnya. Kalau divisualkan dia harus menyerupai seperti yang dinamakan. Misal tadi pola segitiga, maka kalau divisualkan maka dia pertambahannya harus selalu membentuk segitiga siku-siku.
kalian bisa baca sendiri di LKS. Nah, sekarang kalian tinggal simak saja tugasnya. Jadi materi kita ini simple, tugasnya sangat simple. Kalian dengarkan tugasnya baik-baik. Ini adalah tugas. Ibu akan contohkan satu. Tugas kalian yaitu merubah atau melakukan pembuktian. Itu kan sudah ada tuh rumus umumnya atau rumus generalisasi dari pola-pola. Keenam pola itu sudah ada tuh diberikan pada LKS. Dan sekarang tinggal kalian buktikan dengan cara seperti kemarin ya. Ibu contohkan satu pola bilangan ganjil. Kita tahu di LKS bentuknya kan, kita tulis suku saja ya, pola bilangan ganjil, pembuktian pola bilangan ganjil. Oke. Karena di situ kita sudah mendapat mentahnya, kita tidak tahu asal muasal rumusnya, jadi kita harus buktikan itu. Ini menjadi tugas kalian. Ibu hanya mencontohkan satu saja. Lihat polanya. Pola pertama, suku pertamanya berapa? 1. Suku keduanya 3. Suku ketiganya 5. Suku ketujuhnya 7. Suku keempatnya 7. Dan seterusnya. Kita buat titik-titik saja. Kita buat seperti kemarin. Ada, ingat rumusnya? UN sama dengan A min 1 kali B. Salah. Ingat polanya kemarin. UN itu sama dengan A ditambah N-1 dikali B. Jadi kita harus gunakan rumus umum ini untuk mencari rumus baku. Rumus baku yang didapat 2N-1 pada LKS kalian itu didapat dari hasil sini. Nah, itulah tugas kalian, membongkar ulang bagaimana rumus itu ditemukan. UN ini rumus acuannya yang harus kalian gunakan untuk menemukan rumus ini. Nah, karena ini sudah tahu nih, A kemarin apa? Untuk suku pertama kita buat suku ke 1. Jangan lupa buat tabel kayak kemarin. Suku ke, nilai, terus rumusnya. Nah, kita lihat dulu. Ini bedanya berapa? 1 ke 3. Berarti bedanya ditambah 2. Begitu juga di belakangnya, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Dan seterusnya. Berarti polanya tetap. Suku pertamanya 1. 1 ini bisa sebagai A. Nah, kita masukkan. Suku ke 1, dia bertindak sebagai A. Nilainya berapa? 1. Rumusnya kita masukkan. UN kita sudah tahu kan, suku ke 1 U1 sama dengan A ya. A sama dengan suku pertama ditambah N, dia suku ke 1, jadi N nya 1 dikurang 1, ini sudah rumus bakunya, dan dikali B, bedanya 2. Selanjutnya suku kedua, nilainya berapa nih? 3. U2 berarti 1, A nya sama, tetap nggak berubah, ditambah 2 dikurang 1 kali 2. Berikutnya juga U3, nilainya 5. U3 sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 1 kali 2. Kita cukup ambil 3 suku pertamanya saja. Kita generalisasi menjadi bentuk N. Nah, bentuk N. Jadi suku ke N nya kita tidak tahu, kosongkan saja. Jadi UN itu sama dengan apa yang berubah di sini? Nilai N. Jadi 1 ditambah yang berubah di sini 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini apa? N. Kita ganti dengan N
kurang 1, ini 2. Kita kalikan. Kita pindahkan ke atas ya. Baik, kita pindahkan rumus ini dulu. UN itu 1 plus N min 1 kali 2. Nih. Jadi 1 tetap. Nah, ini kalikan. 2 kali N, 2N. Min 1 kali 2, min 2. Jadi hasilnya sederhanakan yang bisa. 2N, 1 dikurang 2, min 1. Jadi rumus umum dari pola bilangan ganjil adalah 2N min 1. Apakah sama seperti di LKS? Kita lihat. Ya, sama. Jadi terbukti. Oke, selanjutnya silakan kalian cari. Ini kita buat dulu. 2N min 1. Jadi selanjutnya silakan kalian cari atau kalian buktikan seperti yang Ibu lakukan untuk 5 pola lainnya. Jangan lupa kalau sudah selesai silakan difoto dan kirim ke WA Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.道に迷った